Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Manera. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS kalkulus 2, di mana pada soal yang ini saya memilih 4 soal dari sub materi kalkulus yang telah tersedia. Adapun 4 soal yang saya pilih yaitu yang pertama adalah dot cross product suatu vektor R3, yang kedua adalah fungsi gamma, yang ketiga adalah fungsi beta, dan yang terakhir yaitu persamaan diferensial. Baik, langsung saja kita akan memulai pada soal yang pertama, yaitu dot product cross product suatu vektor R3. Baik, soal untuk dot product berikut soalnya, yaitu jika diketahui vektor A sama dengan 4i plus 3k min 4k, sedangkan untuk vektor B sama dengan 2i min pj min k, di mana dua masing-masing vektor ini, vektor A dan B, adalah saling tegak lurus. Yang dicari adalah P. Baik, langsung saja. Maka dapat diketahui vektor A sama dengan 4i 3k min 4k. Sedangkan vektor B 2i min pj min k. Yang ditanya adalah min p. Maka langsung saja vektor A dot vektor B sama dengan vektor A tegak lurus, vektor B tegak lurus cos alfa. Adapun selanjutnya vektor A, vektor B cos alfa yaitu 90 derajat. Yaitu sama dengan hasilnya adalah 0. Baik, langsung saja dari vektor A kita ketahui adalah 4, 3, min 4. Sedangkan untuk vektor B 2, min P, min 1 sama dengan 0. Maka langsung saja kita kalikan dari 4 dikali 2 sama dengan 8, 3 dikali min P sama dengan 3 min 3P, ditambah min 4 ditambah min 1 sama dengan 4 sama dengan 0. Maka langsung kita operasikan 8 tambah 4 sama dengan 12, turun min 3P sama dengan 0. Langsung kita tulis 12 min 3P pindah ruas ke kanan, yaitu menjadi positif. Maka 12 sama dengan min 3P. Maka P kita dapat adalah 4, yaitu dimana 12 dibagi 3. Jadi vektor A sama dengan vektor B tegak lurus, maka nilai P adalah 4. Berikut untuk soal contoh dot product. Baik, selanjutnya kita akan jawab soal cross product, yaitu dimana adalah vektor A 3 minus 1 4, kemudian vektor B 3 4 6. Di sini saya akan mengerjakan dengan cara vektor satuan. Jadi ini dinyatakan dahulu vektor A ke dalam bentuk 3i minus j plus 4k, kemudian dari vektor B nya yaitu 3i plus 4j plus 6k, yaitu ini i j k, ini i j k. Kemudian A cross B itu sama dengan kita mengkalikannya, yaitu 3i min j plus 4k dengan vektor B nya itu 3i plus 4j plus 6k. Kemudian kalikan setiap elemennya. Seperti kita akan mengkalikan aljabar biasa, dimana yaitu 3i kali 3i, yaitu selanjutnya kita min j 3i dikalikan 4j, 3i dikalikan 6k, kemudian kita pindah ke elemen berikutnya, yaitu minus j dikali 3i minus j dikali 4j, kemudian minus j dikali 6k. Lalu kita pindah elemen berikutnya, 4k dikali 3i, kemudian 4k dikali 4j, kemudian yaitu 4k dikali 6k.
Cara mengkalikannya adalah kita konvensinya kita akan kalikan dulu bilangannya tuh, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Ini I cross I. Kemudian 3 dikali 4 sama dengan 12 I cross J. Kemudian 3 dikali 6 sama dengan 18 I cross K. Kemudian min J dikali 3I yaitu min 3 J cross I. Kemudian minus J dikali 4 J, maka yaitu adalah minus 4 J cross J. Kemudian minus J dikali 6K yaitu minus 6 J cross K. Lalu 4 kali 3 12 K cross I. Kemudian 4 dikali 4 16 K cross J. Lalu yang terakhir adalah 4 kali 6 yaitu 24 K cross K. Nah, lalu kita akan menggunakan aturan untuk memudahkan, yaitu menggunakan fungsi lingkaran. Misal kita ini I J K, untuk menekan hasilnya apa? Ini J K. Anggap saja ini sebagai lingkaran. Nah, searah jarum jam itu I J K. Maka selanjutnya adalah I cross I sama dengan 0, maka hasilnya 0. 12 I cross J yaitu maka I J, maka hasilnya adalah K. Terus selanjutnya 18 I cross K. I cross K karena ini berbalik berlawanan arah, maka hasilnya minus J. Nah, itu terusnya 3 JI hasilnya adalah minus 3 JI, terus minus 4 kali J cross J 0, 6 minus 6 J cross K yaitu min I, hasilnya min I, terusnya 16 K cross J. K cross J kan melawan arah, berarti hasilnya minus I. Lalu 24 K cross K, maka 0. Sehingga hasilnya adalah berikut. Sekarang kita tinggal sederhanakan. Yang ini 12K dengan plus 3K sama dengan 15K. Lalu minus 18J dengan 12, maka menjadi min 6J. Lalu yang I minus 6I dengan minus 16I menjadi minus 22I. Kita urutkan dari I JK, yaitu menjadi minus 22I minus 6J plus 15K. Maka jadi hasil perkalian dari vektor A dengan vektor B yaitu minus 22I minus 6J plus 15K. Berikut untuk pembahasan terkait soal cross product. Baik, untuk soal selanjutnya adalah yaitu saya mengambil fungsi gamma di mana terdapat contoh soal berikut. Maka tentukan nilai dari G6 dibagi 2G3, maka G6 dibagi 2G3 yaitu dikurangi 1 menjadi 5 faktorial 2G3, 3 dikurangi 1 menjadi 2 faktorial, 2 kali 2 faktorial, maka yaitu hasilnya adalah 543 2 faktorial dibagi 2 dikali 2 faktorial. Nah, ini dicoret 2 faktorial, jadi hasilnya adalah 5 kali 4 20 dikali 3 60, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Baik, untuk selanjutnya adalah contoh soal dari fungsi beta. Untuk fungsi beta dapat kita lihat soal berikut ini. Baik, langsung saja. Ini 1/8 beta 2,1 yaitu beta, P-nya adalah 2, Q-nya adalah 1. Yaitu selanjutnya kita tulis ulang 1/8 gamma 2
dikali gamma 1 dibagi gamma 2 plus 1, yaitu dimana nilai dari gamma 2 itu 1 faktorial, dimana gamma 1 itu bernilai 0 faktorial. Lalu untuk gamma 2 plus 1 3. Selanjutnya kita tulis di bawahnya 1/8, dimana 1 faktorial itu adalah 1, 0 faktorial adalah 1. Maka kita tulis 1, kemudian gamma dari 3 itu bernilai 2 faktorial. Maka hasilnya adalah 1/8 kali 1/2. Maka hasil dari fungsi beta berikut adalah 1/16. Berikut merupakan contoh dari fungsi beta. Untuk soal yang terakhir yaitu soal persamaan diferensial, di mana persamaan diferensial atau biasa disingkat PPD akan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah penyelesaian umum persamaan diferensial atau PUPD. Yang kedua adalah penyelesaian partikuler persamaan diferensial atau PPPD. Terakhir adalah persamaan diferensial. Terdapat pada setiap titik x, y dari suatu berkas kurva datar diketahui bahwa koefisiensi arah garis kurvanya adalah 2 kali absisnya. Maka tentukan kurva datar tersebut pada titik 1,2. Maka diketahui persamaan diferensialnya adalah dy per dx sama dengan 2x, sehingga dy per dx sama dengan 2x. Kalau kita jabarkan menjadi d per dx kali y sama dengan 2x. Kita kali silang, kita pindah dx-nya ke ruas ke kanan. Menjadi dy sama dengan 2x dx. dy sama dengan 2x dx. Untuk menghilangkan d, kita integralkan. Integral dy sama dengan integral 2x dx. Maka hasil dari integral 2x dx adalah x kuadrat ditambah c. Y sama dengan x kuadrat plus c, disebut penyelesaian umum persamaan diferensial. Pada soal diketahui bahwa kurvanya adalah melalui titik 1,2. Yang di catatan ini adalah 1,2. Artinya x-nya 1, y-nya sama dengan 2 dari persamaan PUPD. Y sama dengan x kuadrat plus c, y-nya 2 sama dengan x kuadratnya 1 kuadrat ditambah c. Sehingga diketahui c-nya sama dengan 1. Dari persamaan umum PUPD, y sama dengan x kuadrat plus c, c-nya sama dengan 1, sehingga hasilnya menjadi y sama dengan x kuadrat plus 1. Persamaan y sama dengan x kuadrat plus 1 itu disebut penyelesaian partikuler persamaan diferensial, di mana c-nya adalah bernilai tertentu. Berikut adalah contoh soal dari persamaan diferensial. Demikian hasil dari pembuatan soal beserta jawaban UAS kalkulus dari masing-masing sub mata pelajaran kalkulus pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.